Okay, project who's next? Scene number one, take number one, roll number one, action. Mulut gue udah kan. Pertanyaannya memang agak-agak. Halo Naboso. Halo Naps! What's up Naps? Shalom Naps! Halo Naps! Udah Naposo, jadi ini adalah proyek dokumenter kita dari Naposo Komunikasi. Nama aku Bella Tagalog. Nama gua David Franz Jordan Siombing. Nama gue Lydia Samosid. Imelda Gloria Evreta Siregar. Nama gua Wahyu Hadisaputra Situmorang. Oke, jadi kita dari divisi Doi. Gua Patrick sebagai anggota divisi Humas. Gue Brenda. gue Cindy dan gue Agatha sebagai koordinator humas. Jadi di sini kita adalah Humas nih. Jadi kita yang memproduksi video ini. Yes. Divisi seni ada. Lah iya, tinggal bilang. Gue ngomongnya kita dari divisi seni gitu. Halo teman-teman, kita dari divisi seni. Nama aku Sabrina Yudhiyah Suming. Terus apa? Stefan Pasaribu. Aku Miranda Siotang. Bersama kami dari divisi Sosial. Scooby-Doo. kenalan dulu dari Hey guys, nama aku Oge, pasti udah pada kenal ya dari Oge Sianturi. Terus ada kakak kita ini. Shalom, Boruto Soya. Nama gue Peter Serain dan berhubungan juga gue sebagai koordinator dari sosial. Bapak kita. Paling gua Bona Patrick dari divisi olahraga, gua di sini jadi koordinator. Kami dari BPH 2020 salah dong. 2022. Nama gue Aurel Siagian sebagai bendahara. Nama gue Henzelita Borutarihoran sebagai sekretaris. Dan gue sebagai ketua, yaitu Juana Giatra Musihite. Menurut gue sendiri sih wadah sih buat gue ya. Ya, Naposo itu menurut gue sebagai wadah. Naposo itu tempat. Dia tuh tempat itu adalah tempat di mana kita untuk bersekutu, bertumbuh sama-sama, ya melayani. Mungkin itu aja. Menurut gue Naposo itu adalah sekumpulan pemuda-pemudi yang sangat kreatif, yang punya bakat-bakat terpendam, yang jika terus-terusan mengisi acara, mungkin bakat mereka semakin terasah. Naposo tuh seru banget, sumpah. Banyak banget kegiatan Naposo yang wow, yang unpredictable lah, yang gak bisa kalian pungkiri. Naposo tuh banyak banget kegiatan yang membangun, ya aktivitasnya cukup banyak, dari segi olahraga, dari ibadah, dari ya cara kita melayani. Pokoknya menurut gua Naposo adalah ruang untuk kalian bertumbuh. Ya, kalau menurut gua Naposo itu adalah sebuah ya wadah pertama, yang kedua adalah payung untuk gua pribadi dan juga teman-temannya di sini. Naposo itu adalah rumah kedua gua. Jadi khususnya kita pemuda-pemudi Batak yang di Jatiasi ini dan sekitarnya, buat gue pribadi, AKBP Jatiasi ini berkembang bukan hanya untuk menjadi rumah ibadah, tapi juga menjadi rumah di mana menjadi tempat berkumpulnya kita pemuda-pemudi Batak untuk bisa saling berinteraksi, dan juga kita bisa melakukan kegiatan seperti PA, ibadah PA setiap minggunya. Dan juga tentunya di Naposo Jatiasi sekarang ya, selain mungkin pembangunan gedungnya yang berubah dari posisi depan menjadi belakang, itu kita juga maksudnya ada banyak perubahan terjadi di sini. Dan memang banyak banget keseruan di Naposo Jatiasi ini setiap, apalagi kalau kita event kayak Pareon dan juga Natal tentunya. Jadi nggak apa ya dibilang, menurut gue sih rumah untuk kita untuk bertumbuh gitu loh. Dan gue sangat menerima semua orang yang mau untuk datang ke AKBP Jatiasi.
Awalnya sih diminta sama ketua. Kalau gue sama sih, awalnya diminta sama ketuanya si Bang Juan. Terus waktu itu Bang Juan yang nelfon dan ngajak untuk terlibat di kepengurusan. Dari bos itu pertama itu telepon langsung sama Bang Juan. Awalnya mendengar berita dan informasi juga bahwa Bang Juan mencalonkan menjadi ketua Naposo. Dari gue pribadi, gue langsung ingin menjadi pengurus yang dibawahi oleh Bang Juan. Kalau gue punya cerita yang lucu ya sebenarnya. Jadi gue tuh di saat orang-orang gitu gue malah juga gak tau gitu. Iya, lu yang nunjukin gue waktu itu. Jadi kabarkan tuh sampai gue kan buat ikut jadi humas. Karena waktu itu tahun 2019 tuh gue jadi dokumentasinya tentang selain jadi kangkatan menurut gue, dan kebetulan waktu itu gue cuma berdua gitu. Awalnya sebenarnya nggak enak. Terus tapi yaudahlah, gue pengen berperan di Naposo. Pas gue itu bener-bener soalnya baru balik kuliah dari Palembang, dan yaudah oke, gue berpartisipasi lah ke dalam Naposo. Dan awalnya dari situ. Waktu itu inget banget tuh. Dia awalnya ngomong by chat, abis itu pas ketemu tuh lagi nongkrong baru ngajakin, Mir, gue mau ngajak lu nih buat jadi ikut di pengurusan gue di divisi seni, lu bersedia nggak? Gitu kan. Terus gue mikir, buset dah, PA aja jarang gitu kan. Paling juga ibaratnya datang ke Naposo ya event-event aja gitu kan, kayak Paheheon, Natal gitu kan. Terus tiba-tiba diajak pengurusan gitu, apa enggak kaget dunia ya kan. Terus awalnya gue masih bimbang sih untuk ikut humas ini, karena waktu itu posisinya gue lagi kuliah di Tangerang. Terus gue takut kayak nggak bisa menjalankan pengurus ini kalau misalnya tiba-tiba dibutuhin sama pengurus lainnya. Terus secepatnya gue nggak bisa kayak dari Tangerang ke Bekasi secara cepat gitu. Terus dia udah mikir-mikir tuh, ikut nggak ya, bimbang juga kan, kayak takutnya nggak bisa, ya tidak bisa dengan maksimal lah gitu kan. Terus jadi ya udahlah, dengan berbagai pertimbangan akhirnya ya udah dicoba, mungkin juga panggilan dari Tuhan gitu kan untuk melayani kan. Jadi ya udah akhirnya join deh. Jadi gini, mungkin saya menceritakan sedikit tentang tiga member ini. Jadi mereka ini sebenarnya masuknya ini di pertengahan, di sisa tinggal setahun bayanan. Jadi pertama itu Doib ada 4, ada saya, ada Kak Sela, ada Kak Okta, dan juga Kak Sabel selaku koordinator. Cuma Kak Sabel itu memutuskan untuk menikah, Kak Okta itu sibuk dan juga tidak bisa melanjutkan pelayanannya, jadi digantilah oleh Bella dan Kak Imelda. Nah, kenapa ada David dan Lydia? David dan Lydia ini adalah menambah kuota yang tadinya 4 menjadi 6. Karena saya waktu itu kerja di Bandung dan juga program kerja kita cukup banyak dan tidak memungkinkan kalau hanya 3 orang yang menangani. Jadinya minta bantuan juga sama BPH yang lain kalau menambah anggota gitu. Jadi masuklah Lydia dan David. Dari mulai gue gabung itu banyak ya kegiatan yang udah dilakuin sama tim Doib sendiri. Itu tuh yang paling utama itu kegiatan kita tuh ngadain pendalaman Alkitab ya setiap 2 minggu sekali, baik secara offline ataupun online gitu. Ya, itu PA series. PA series itu ada PA gabungan, ada PA Naposo juga. Terus kita 3 bulan sekali itu merayakan ulang tahun bersama. Tahu ya. Terus abis itu kita juga ada, waktu itu tahun lalu kita ngadain seminar ya masih Bang Kak? Iya, betul. Kita ngadain seminar juga bareng sama divisi OR dan juga sosial. Terus gabungan kesehatan gitu sih. Kita ada tadi kita itu ada movie time gitu-gitu, dan juga ada kita juga ada
perayaan ulang tahun gitu tiap 3 bulan sekali. Jadi setiap anggota Naposo yang sudah mengisi sensus penduduk, sensus anggota yang dilakukan oleh tim sosial, berarti data pribadinya akan kita punya dan kita akan mengucapkan selamat ulang tahun. Dan nanti kita akan mengundang setiap 3 bulan sekali itu untuk ikut perayaan. Jadi ada kuenya, ada sedikit berkat lah gitu. Ya, jadi kita ada satu podcast namanya apa guys? Pot nasi. Namanya Pot Nasi. Jadi itu salah satu program kolaborasi kita juga yang bekerja sama dengan Humas. Waktu PA waktu COVID lagi tinggi-tingginya kita juga bikin PA itu kita collab sama Naposo yang lain juga. Kita pernah sama Capsel dan juga Sudirman. Kita pernah buat ibadah bareng PA gitu online Zoom meeting. Kalau untuk internal juga kita biasanya ada doa Jumat malam gitu. Ya, Jumat. Jadi kita biasanya share juga pokok-pokok doa yang mungkin teman-teman Naposo lagi mengumpulkan gitu di Instagram. Terus biasanya kita doain di hari Jumat malam. Tim doa itu kegiatannya itu mendoakan pergumulan atau doa-doa pribadi dari anggota-anggota Naposo. Nah, tim doa ini gue harapin banget di kepengurusan selanjutnya tuh bisa tetap ada. Soalnya banyak banget sebenarnya teman-teman kita tuh yang butuh didoakan doa-doa pribadinya gitu. Nah, pertama tuh kan kita kan harus kunjungan ya kan. Pertama itu kunjungan ya. Kunjungan tuh untuk orang apa sih? Orang yang kayak apa sih? Untuk yang Naposo kita atau mungkin orang tuanya yang sedang sakit. Terus kedua juga kunjungan kepada Naposo atau keluarga yang berduka. Dan yang ketiga kunjungan kepada abang kakak kita Naposo yang memang sudah levelnya di atas kita, sudah menikah. Seperti itu. Ada seminar-seminar. Contohnya kemarin kita seminar apa? Penerapan orientasi hidup sehat. Hidup sehat. Karena dia. lagi zaman-zaman pandemi banget ya. Sekarang udah berkurang sih. Kita juga kolaborasi sama divisi olahraga dan juga divisi doi. Berhubungan kita 3 divisi itu bergabung jadi satu. Terus selanjutnya apa? Terus kemarin kita ada kunjungan online juga. Karena kemarin pentok pandemi kan nggak semuanya orang bisa kita kunjungin secara langsung. Jadi kita kunjungannya online. Untuk beberapa bapak kita tahu sakit ya. Nah, habis itu tuh kita juga ada di media sosial, kita kayak bikin video-video gitu penerapan pencuci tangan waktu awal-awal pandemi dan lainnya. Ada beberapa proker yang mau kita kerjain bikin video gitu, cuman kebentrok waktu ya, jadi kita belum bisa video-video lagi. Jadi itulah kegiatannya sosial. Rencana sebenarnya kita ada juga kemarin seminar tentang love, sex, and dating. Itu mungkin nanti lah kita wariskan. Dan beberapa proker lainnya yang belum kita jalan, kita wariskan aja. Iya, kita wariskan. Karena kita ini sangat orangnya delegasi banget. Bagus. Kegiatan-kegiatannya itu banyak, ngedesain poster, terus buat video, terus podcast, ngebuat promosi, terus pokoknya banyak sih sebenarnya karena hampir seluruh divisi itu humas yang meng-share ya mereka berkolaborasi dengan humas bahkan nggak hanya di Naposo aja, terkadang dari gereja sendiri minta bantuan kami dari humas Naposo. Kalau kegiatan seperti karena kita kan berhenti bakal yang jadi inilah kita di balik konten-konten Instagram yang ada di setiap IG yang akan bikin itu kita semua IG interaktif, terus podcast dan juga kan kebetulan short story ya, kayak kita tuh banyak lah kejadian kayak seperti pandemi lah, karena mengatasi kita kan apalagi gak di ibadah tuh PA kan buat pertama tugas kita makin banyak justru bikin kayak branding Naposo itu sendiri gitu. Jadi ya kita bikin podcast segala macam, sama kolaborasi juga sih sama divisi lain gitu. Ya paling musik buat PA itu sudah pasti kan. Pernah juga kita cover lagu itu emang ketinggalan deh. Di rumah latihan nih. Kur sama PG pas saat ibadah umum gitu. Tapi kita lebih fokus ke musik buat pendalaman aktif aja sih.
untuk divisi olahraga ya, gue di divisi olahraga nih banyak banget kegiatan olahraga. Pokoknya olahraga tuh kegiatan yang paling seru lah. Olahraga offline, online, dari informasi-informasi tentang kesehatan, terus tentang informasi mengenai bagaimana kalian mengelola kesehatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kita tahu ya kalau kita sedang ada di pandemi ini, makanya kita kemarin share-share informasi mengenai gimana sih untuk daya tahan tubuh. Hanya ditanya apa aja sih yang bisa menjadi kegiatan ya atau tanggung jawab dari BPA itu sendiri. Yang pasti kita yang memimpin dari anggota-anggota Napo 10 Akademi Jati Asih sendiri, dan juga tentunya adik-adik dari remaja dan juga pra-remaja yang di beberapa kegiatan itu selalu diikutsertakan atau digabung gitu, dan kita selalu membuat kegiatan itu prarena atau gabungan. Nah, selain itu juga kita BPH juga tentunya yang menjembatani dari mungkin ke pendeta dan juga sintua-sintua ke teman-teman anggota Napo 10 itu sendiri, dan juga yang bisa mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Napo 10 di luar gereja atau organisasi. Ada yang selama 2 tahun ini mungkin terkendalanya adalah si pandemi ini ya, walaupun sebenarnya kita bisa lebih banyak untuk melakukan kegiatan misalnya kayak retret, karena itu memang salah satu proker ya yang kita jatuhnya jadi terhambat karena memang tadinya mau retret tapi karena memang kondisi pandemi kita harus menunda itu. Terus juga suatu mukjizat lah buat kita juga, dimana kita bisa ngerasain pelayanan yang berbeda. Ibaratkan kalau yang pengurus sebelumnya ya udahlah biasa, mereka melayani ya karena memang jemaatnya banyak, terus kita bisa saling berkumpul dan sebagainya. Tapi di sini yang menjadi satu kelebihan juga adalah dimana kita bisa merayakan sesuatu yang kita berbeda tempat gitu, atau misalnya kayak kemarin Natal itu pada saat tahun 2020 dan 2021 itu tuh kita melalui YouTube dan juga melalui Zoom. Nah, walaupun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat yaitu di gereja kita yang tercinta, tapi kita bisa saling berkumpul di dalam media sosial itu ya, yaitu YouTube. Jadi pelayanan sendiri itu bukan terbatas karena sesuatu hal yang kita sekarang nggak bisa langsung kita tidak bisa, tapi pelayanan itu ya bagaimana cara kita tetap melayani walaupun dari jarak jauh kayak gitu. Kebersamaan sih Naposo yang gue rasain. Bisa mungkin kenal dengan orang lain, dengan pengurus-pengurus, anggota-anggota pengurus lain. Gue jadi banyak lah kenal sama abang kakak Napo dan teman-teman yang lainnya gitu kan. Bisa ketemu orang baru, Dukanya tuh banyak banget, sumpah banyak banget. gue sendiri suka musik, jadi bisa terlibat langsung dan sering terjun langsung sih buat kayak menyalurkan ide buat kayak musik gitu kan. Sukanya di itu terus mungkin yang pertama kayak bisa kenal sama abang kakak ini gitu. Terus habis itu sama ada di belakang kamera banyak banget. Terus habis itu yang kedua sukanya gue bisa tahu pemikiran kakak abang gue tuh kayak gimana ya, pasti kan beda gitu kan sama pemikiran kita. Nah terus habis itu yang juga kita berenam tuh kayak menyatukan kepala untuk bikin satu ya program dan yang kegiatan kita itu yang benar seru banget. Ditanya sukanya banyak banget. Sukanya gue jujur gue baru kali ini ngeliat kepengurusan tim yang benar-benar melayani pakai hati. Bukannya gue mau banding-bandingin, tapi gue bisa tahu mana yang memang benar-benar mau untuk berjuang dia untuk melayani, mana yang memang selama ini dia ya udah cuma kayak stok muka kayak gitu, terus habis itu cabut kayak gitu. Yang gue paling inget banget dan gak akan pernah gue lupain itulah adalah ketika kita melakukan kegiatan kayak PA tentunya. Ya, itu gue memang sengaja untuk memindahkan dari yang di lantai 2 itu ke dalam gereja supaya apa? Supaya banyak teman-teman aku sebelum itu mau hadir, bahwa kita bisa meyakinin bahwa
di gereja kita ini aman untuk bisa melakukan kegiatan. Dukanya sebenarnya adalah di pandemi sih. Di pandemi itu kalau gue sendiri kayak ya dulu karena waktu itu kan doi itu kan waktu itu gue sama Kasabel sama Bang Yude juga si mereka berdua ini selalu kayak nekanin gue gitu waktu itu karena memang kan di pandemi ini kan rata-rata semua kegiatan di Humas tuh mati gitu loh, mati karena nggak ada yang kita announce gitu loh, karena semuanya di stop gitu, ibadah segala macam. Nah ya untuk rebrandingnya sendiri ya kita kayak bikin ide gitu, ayo kita bikin podcast, ayo kita bikin apa konten-konten apa gitu yang memang nge-rebranding Naposo sendiri gitu. Dukanya sih sebenarnya karena pandemi jadi terbatas gitu, tapi ya puji Tuhannya dengan keterbatasan masih bisa jalan lah ibaratnya, walaupun terbatas alat, mungkin terbatas waktu, terbatas ruangan, tapi semuanya berjalan dengan lancar sih untungnya. Tapi semua itu didasari atas kerjasama sih untungnya sih. Bukannya kita masuk fase pandemi, jadi olahraga ini kan menuntut untuk offline ya teman-teman. Jadi dukanya ini kita nggak bisa ngelakuin olahraga secara tatap muka lah atau ketemu bareng-bareng, dan olahraga online itu kan dia tidak menjanjikan sama sekali dan tidak ada keseruannya, jadi cuma kayak lihat dari sosmed gini doang, oke gitu. Kalau dukanya sih ya lebih ke olahraga yang nggak bisa dijalani kayak secara langsung, terus kayak duka yang nggak ada turnamen sama sekali dari fase pandemi, jadi kita bingung juga. Dan yang lebih berkesan sih ditinggal sama partner saya, jadi saya merasa tersendiri. Kalau dukanya ya paling karena proker-prokernya tadi mungkin banyak ide-ide yang menarik jadi terhambat, nggak bisa dikerjain, jadi kesannya kayak kita udah apa aja ya kayak gitu. Jujur waktu pandemi emang bingung sih, karena gue pribadi secara alat juga terbatas, kemampuan editing beberapa musik atau video juga terbatas, jadi emang itu mungkin. Terus kalau sama Bang Jon juga, kalau awal-awal tuh kayak sempat kompak juga, kita bareng-bareng ngerancang sesuatu, ngobrolin itu, tapi ya karena Bang Jon juga ada kesibukan lain mungkin, jadi ya belum bisa memberikan full time-nya lah untuk pelayanan di sini. Mungkin dia pelayanan di tempatnya juga. Mungkin dari gue itu sebetulnya bukannya nggak banyak. Harapannya itu semoga semakin tercipta inovasi-inovasi baru, apapun yang baik dari kepengurusan 2020 sampai 2022 ini bisa tetap diterapin. Kalau harapan gue sih buat Naposo semoga semakin rame gitu kan, baik untuk pengurusnya, baik untuk teman-teman anggotanya, semuanya tuh mendingan semakin rame Naposo gitu. Soalnya banyak kegiatan-kegiatan di Naposo tuh yang emang berguna banget buat kita sebagai pemuda ya gitu kan. Di samping kita memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang iman kita, tapi di samping itu juga kita dapetin teman-teman baru. Jujur aja di Naposo ini gue banyak dapat sahabat-sahabat baru gitu kan, orang-orang yang terdekat sama gue awalnya itu gue temuin di Naposo. Semoga di periode selanjutnya bisa lakukannya program-program inovatif lainnya, terus juga makin banyak Naposo KPP yang aktif buat kegiatan pelayanan dalam kita. Semoga di tahun depan program kerja yang mungkin karena pandemi bisa jalan. Amin. Terus kegiatan-kegiatan kreatif yang udah kita buat selama masa pandemi juga bisa expand gitu. Terus sama-sama ngerjain itu aja sih harapan. Kalau gue sih harapannya untuk siapapun nanti penerus kita, ya semoga lah kita pasti yang utama kita doain dulu bahwa pandemi ini harus berakhir gitu kan, biar segala apa yang kalian rencanakan ke depannya bisa dengan sesuai rencana kalian, program kalian bisa tercapai gitu kan, bisa terlaksana, jadi bisa meneruskan apa yang belum kita kerjain gitu. Untuk kalian penerus kami ya tolong bisa dikejar terus ya kreativitasnya, segala yang punya ada ide bisa disalurkan, dikembangkan untuk Naposo kita. Harapannya itu adalah
meneruskan apa yang sejauh ini yang udah kita buat, dan juga kan banyak respon positif dengan kegiatan-kegiatan yang udah tim buat ini, kayak ada PA yang ada gamesnya, nggak kena absen, ada movie time, ada dopas gitu-gitu lah. Itu kalau bisa diteruskan sama pengurus selanjutnya. Dan juga ada pot nasi yang aduh kebutuhan banget tuh, itu yang menjadi program andalan kita gitu, yang sangat banyak yang suka gitu. Buat teman-teman yang paling penting adalah buat teman-teman yang punya kerinduan untuk melayani dan juga punya passion ya untuk melayani, dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin menyalurkan bakat kalian bisa banget sih join di pengurus Naposo. Mungkin kalian mau join di Humas atau di divisi lain, terserah kalian, itu tidak ada keterpaksaan. Atau mungkin buat teman-teman yang mau join event-event Naposo atau event-event mungkin kayak Natal, mungkin kayak atau event-event lain yang mungkin akan diselenggarakan, bisa juga nih. Jadi jangan sampai ketinggalan dan klik link di bawah ini. Ya, tagline. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk selalu ikut partisipasi dalam setiap event Naposo. Yang penting sih jangan takut join Naposo, jangan nggak enak hati, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Karena bagaimanapun semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Baik, oke, terima kasih. Dadah. Bye guys. Dadah. Kita doain, Kita pamit. Cheerio. Kami dari BPH. Pamit undur diri, bye-bye. Terima kasih teman-teman BPH. Halo? Hah? Istri?